Jadi stunting itu ya harus dikeroyok, harus semua orang harus kontribusi. Kalau teman-teman tadi bicaranya dari aspek kesehatan, maka aspek lain juga harus ikut gabung. Nah, tapi satu hal dulu. Begitu kita mendengar stunting, itu tidak semua orang paham apa itu stunting. Saya sendiri barangkali di awal-awal dengar stunting, ini makhluk macam apa yang namanya stunting. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan program Tamu Ngopi Firman Yusi. Di program ini seperti biasa, saya menerima tamu, menemani ngopi, ngobrol-ngobrol tentang tema-tema tertentu. Kali ini agak lebih istimewa. Pertama, tamunya lebih dari satu. Tamunya banyak, 7. Kalau yang terbanyak yang pernah kami terima cuma 2. Jadi sekarang jadi 7. Kemudian kalau biasanya itu tamu yang datang itu yang bertanya. Tapi hari ini barangkali banyak aku yang bertanya. Belajar dari tamu-tamu yang datang hari ini. Nah, karena 7 orang, aku kesulitan mengenalkan satu persatu. Karena dari tadi juga sejak datang kita belum berkenalan satu persatu. Jadi kukira perkenalannya satu persatu aja. Silahkan mengenalkan diri masing-masing dari sana atau dari sini. Kemudian profesinya sebagai apa? Silahkan dulu supaya aku kada perlu mengenalkan. Kenalkan, nama ulun Rahmawati, ulun bidan desa. Nama ulun Diani Oliviasari, ulun ahli gizi. Panggilannya aja. Ini panggilannya Amah tadi. Panggilannya Dian. Oke. Nama ulun Yeyen, ulun perawat. Nggih. Nama ulun Evi, panggilannya Evi sebagai perawat. Ulun Aristia, biasa dipanggil Aris, ulun profesinya bidan. Perkenalkan, ulun Eka, profesi ulun adalah tenaga kesehatan masyarakat. Perkenalkan, ulun Sanaryawu, dipanggil Sana, ulun sebagai ahli gizi. Oke. Nah, dari nama-nama dan profesinya tadi udah ketahuan sih sebenarnya. Kira-kira temanya yang akan kita bicarakan nih tidak jauh-jauh banget dari soal kesehatan. Karena semuanya tenaga kesehatan sepertinya gitu kan. Dan alhamdulillah hari ini saya paling ganteng sendiri di sini. Karena kalau yang lain ganteng berbahaya. Kalau yang lain ganteng berbahaya. Baik, sebelum kita lanjut ke diskusi kita, ini silahkan para sahabat sekalian yang menyaksikan program ini untuk subscribe, like, dan komen di program-program kami. Mohon saran dan masukannya juga atas program-program yang sudah, agar yang akan datang program kita juga jadi lebih bagus, konten-kontennya juga menjadi lebih kaya. Kemudian untuk menjadi tamu Firman Yusi di program ini, silahkan nanti boleh menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Jadi ada nomor di sini, nanti teman-teman bisa dijadwalkan untuk kapan bisa bertamu dan kapan bisa ngobrol. Ngobrolnya bebas saja lah, dari soal yang biasanya yang datang itu yang receh-receh boleh, yang sekedar nanya buku yang suka dibaca tuh apa sih? Dari sekedar yang kecil-kecil kayak itu sampai yang serius-serius. Hari ini mungkin agak serius nih kayaknya. Mudah-mudahan tidak serius-serius amat gitu. Kemudian saya juga punya media sosial, ada Facebook, Instagram, tempat teman-teman bisa menghubungi. Beberapa sudah memang masuk lewat DM di Facebook atau Instagram, baik menyangkut program ini maupun menyangkut hal-hal lainnya. Jadi boleh dihubungi kapan saja dan insya Allah akan direspon begitu tersedia waktu untuk merespon. Mungkin kita langsung aja nih, karena hari ini aku yang bertugas menjadi pewawancara. Jadi aku sih dapat informasi awal gitu ya, dari Amah. Kebetulan Amah ini relawan di tempat kami. Dulu sebelum jadi anggota DPR, aku di perkumpulan pusaka yang tempat singgahi. Dulu tempatnya tidak di situ. Waktu Amah aktif itu masih di stadion ya, Maya. Nah, Amah ini salah satu relawan kami. Kemarin komunikasi awal soal ada inisiatif dari kawan-kawan tenaga kesehatan, khususnya yang bertugas di Kecamatan Muara Uya ini. Inisiatifnya
nanti diceritakan lah inisiatif seperti apa. biar ini. Tapi pada prinsipnya satu hal yang aku garis bawahi waktu sama komunikasi itu, bahwa goalnya adalah kontribusinya untuk turut mengurangi angka stunting di Kalimantan Selatan. Dan ini sebagai informasi dulu, Musrenbang Provinsi Kalimantan Selatan 2022 untuk program tahun 2023. Waktu itu yang hadir dari Kementerian Dalam Negeri, mereka menekankan betul pada persoalan prevalensi ya istilahnya ya, penurunan angka stunting di Kalsel. Kenapa? Karena penurunannya lamban, termasuk yang lamban. Kalau tidak salah ingat 4 besar paling lamban di Indonesia, itu salah satunya Kalimantan Selatan. Jadi 4 besar. Gitu. Hebat sih kita 4 besar gitu. Tapi termasuk 4 besar yang paling lamban gitu. Yang paling lamban. Nah, target nasional kan 2021 itu prevalensi stunting kita mencapai angka 21%. Kalsel juga diharapkan mencapai angka 21%. Tapi ternyata kita di 2021 masih di angka 30%. 2022 itu targetnya 18%. Bagi provinsi yang startnya sudah 21%, artinya tinggal menuju 21%, itu kan tinggal berapa ya? 3%, sekitar 3% lah. Nah kalau kita startnya kan dari 30%. Kalau kita mau nurunkan ke 18%, itu 12% selisihnya. Jadi kita harus 4 kali lipat kerja kerasnya untuk menurunkan sampai angka 18%. Apalagi nanti targetnya 2024 itu jadi 14%. Ini target besar. Nah, kenapa kemarin begitu Amah cerita sedikit soal inisiatif kawan-kawan ini, aku menjadi tertarik untuk mengajak diskusi, bahkan kalau perlu memang memberikan dukungan, baik dukungan formal maupun informal. Maksudnya dukungan formal itu pasti kalau kami di DPR kan tugasnya tuh mendorong kebijakan agar kebijakan itu mendukung inisiatif-inisiatif yang semacam ini, inisiatif untuk berpartisipasi menurunkan stunting. Ini inisiatif yang luar biasa karena tadi angka kita start 30 menuju 18. Wah, ini kalau tidak semua bekerja pasti tidak tercapai. Nah, tapi satu hal dulu. Begitu kita mendengar stunting, itu tidak semua orang paham apa itu stunting. Saya sendiri barangkali di awal-awal dengar stunting, ini makhluk macam apa yang namanya stunting. Agar pemahaman kita agak sedikit merada itu. Barangkali ada yang perlu sedikit menjelaskan lah kepada para sahabat kita yang menyaksikan program ini. Makhluk macam apa sesungguhnya stunting? Kenapa stunting itu kok dimusuhi sehingga harus diturunkan? Diturunkan. Jadi kira-kira siapa nih? Oke, silakan. Bu atau Mbak? Bu Dian. Mbak Dian. Oke. Serah aja lah apalah. Jadi kalau secara teori nih Bang ya, kalau stunting itu sendiri adalah kondisi di mana tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan umurnya, seperti itu. Tinggi badan yang tidak sesuai dengan umurnya. Jadi ada standar tertentu dan apabila dia tidak tercapai itu disebutnya stunting seperti itu. Jadi indikator yang digunakan untuk stunting itu tinggi badan. Tinggi badan. Ini aku langsung muncul pertanyaan sih. Kalau kita bicara tinggi badan itu kan sebenarnya kan bukan cuma faktor eksternal ya, tapi mungkin juga dipengaruhi oleh faktor genetis. Kira-kira seberapa besar sih sebenarnya yang genetis itu? Kalau menurut ini 30-20% itu dari yang genetis. Sisanya kebanyakan dari artinya faktor lebih banyak luar. Faktor luar ya, faktor-faktor yang bukan genetika gitu ya, bukan keturunan. Mungkin. Artinya masih sangat mungkin orang yang sependek Firman Yusi misalnya gitu. Langsung contohnya aja gitu. Jangan yang udah pakai contoh. Langsung contohnya aja karena cuma 158 tinggi badannya. Yang sependek Firman Yusi sangat mungkin untuk punya anak-anak kemudian tinggi badannya lebih tinggi. Nah, itu sih terbukti sih sebenarnya. Karena anak saya yang pertama itu SMP sekarang tinggi badannya lebih tinggi dari bapaknya. Bahkan lebih tinggi dari ibunya karena ibunya lebih tinggi dari bapaknya. Ibunya lebih tinggi dari bapaknya, anaknya yang SMP itu udah lebih tinggi daripada ibunya. Jadi faktor genetika itu hanya 30 sampai 20%. 20 sampai 30%. Kecil banget ya faktor genetika. Jadi selebihnya itu faktor kesehatan, lingkungan dan lain-lain. Jadi intinya stunting itu pertumbuhan ya. Jadi terhambatnya pertumbuhan, tidak normalnya pertumbuhan anak gitu. Ini yang ternyata di Kalimantan Selatan masih tinggi. Dan teman-teman ini ambil inisiatif bikin program karena memang dari apa tadi namanya ya, tugas khusus
Tuksus ya. Tuksus. Provinsi, ya. Tuksus dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan salah satu tantangannya adalah membuat inovasi. Maka inovasinya adalah menyusun program yang terkait dengan penanganan stunting. Nah, sekarang baru kita cerita programnya apa dan bagaimana. Siapa lagi yang jawab? Masih sama? sedikit lah ulun Oke. mungkin karena bisa kawan ulun menambahi. Jadi pertamanya itu karena pertama bang, stunting di Muarauya pada tahun 2021 itu masih lumayan tinggi seperti itu. Jadi kita mikirnya mungkin tentang stunting aja nih dulu, dan itu lagi hangat-hangatnya mungkin bang leh stunting di mana-mana. Nah kemudian kita cari lagi stunting apanya nih yang mau diapai di kita yang sasarannya seperti itu. Jadi karena kami sudah jalan, kelas ibu hamil ada, kemudian balita stunting sudah ada juga dari pemerintah. Jadi kami mikir untuk melangkah ke hal yang lebih jauh, lebih jauh daripada itu. Sebelum menjadi ibu hamil, kami ambilnya ke remaja seperti itu sasarannya. Muncul pertanyaan begitu remaja. Remaja ini lagi proses ditinggikan kah atau bagaimana? Artinya sedang kita dorong untuk menjadi lebih tinggi atau seperti apa itu? Di program ini. Jadi remaja ini kita persiapkan sebagai calon ibu, calon bapak di masa depan yang siap melahirkan anak anti stunting. Oh, anak-anak yang tumbuhnya dalam tanda kutip normal gitu. Normal. Oke. Jadi tidak ada lagi generasi kita yang stunting gitu harapannya. Nah, ini menarik. Kenapa menarik gitu kan? Tadi sih sebenarnya di belakang layar kita udah diskusi. Gitu. Menariknya apa sebenarnya? Menariknya itu begitu targetnya adalah remaja, tapi goalsnya adalah ketika mereka menjadi dewasa. Ini kan periodenya panjang. Remaja ini kan 12 sampai 13 sampai 24 ya. 13 sampai 24. Oke lah ketika di usia 20 sudah menikah misalnya. Tapi kan dari 13 ke 24 ini lumayan jauh gitu. Jadi pasti pekerjaannya bukan pekerjaan yang sederhana. Nah, sekarang barangkali kita melangkah dulu ke ini, bentuk-bentuk kegiatan yang diinisiasi oleh kawan-kawan ini seperti apa sebenarnya. Jadi ketika kawan-kawan mau mendorong anak-anak remaja ini menjadi mereka yang siap menjadi orang tua, dan orang tua menghasilkan generasi yang dalam tanda kutip tidak lagi stunting gitu, itu seperti apa sebenarnya pola programnya? Jadi kami ini membuat sebuah inovasi yang kami beri nama TikTokers. Kelas TikTokers yaitu mempunyai kepanjangan tingkatkan totalitas kesehatan remaja cerdas. Nah, jadi di TikTokers ini Pak, kegiatannya tuh sekarang ini ada pengukuran tinggi badan, berat badan, pemeriksa HB untuk mengetahui dia anemia atau tidak. Habis itu sama dengan pengukuran tekanan darah. Nah, jadi TikTokers ini untuk saat ini kami ada di 6 desa untuk kegiatan ini Pak. Tiap bulannya berjalan desa di Puskesmas Muarauya ada 6 desa yang baru jalan, yaitu Desa Binjai, Desa Uwi, Desa Simpung Layung, Desa Mangkupum, Lumbang sama Kampung Baru. Baru 6 desa ini untuk sementara. Jadi ini apa ya? Menarik gitu. Kenapa saya bilang menarik? Tadinya ketika kawan-kawan bilang bahwa mempersiapkan remaja untuk menjadi ayah dan ibu, maka yang terbersit di benakku pertama kali itu adalah mempersiapkan mereka untuk berperilaku sebagai ibu dan berperilaku sebagai ayah yang kemudian bisa menghasilkan anak-anak yang tidak stunting. Tapi ini ternyata tidak gitu kan. Maksudnya bukan tidak sepenuhnya ke sana. Tapi justru kemudian si remaja ini faktor dirinya sendiri yang di treatment, kesehatannya sendiri yang di treatment. Itu tadi ada pengukuran tinggi badan, ada pengukuran berat badan, ada pengukuran pemeriksaan HB, tekanan darah. Artinya kan ini yang barangkali banyak kita nggak paham gitu. Jadi kami orang awam, saya sarjananya pertanian bukan kesehatan gitu kan, jadi otomatis pemahamannya pasti jauh tuh. Yang barangkali tidak membuat kita paham bahwa ternyata ayah dan ibu di masa depan itu secara fisik itu harus di treatment sejak dia remaja.
Oh, ini kan yang tidak dipahami kan. Aku aja barangkali di usia-usia remaja tidak mempersiapkan fisik sebagai seorang ayah itu. Istriku barangkali tidak mempersiapkan fisik sebagai seorang ibu. Jadi yang dipikirkan saat itu kan cuma mikirkan diri sendiri aja, bukan mikirkan seperti apa generasi berikutnya. Ini pasti prosesnya pasti tidak gampang. Prosesnya pasti tidak gampang. Kenapa tidak gampang itu kan? Tadi membawa pikiran bahwa kondisi saat ini untuk mempengaruhi kondisi masa depan. Yang dipengaruhi itu bukan perilakunya. Jadi bukan diajari bagaimana cara memelihara anak yang baik. Tapi justru kalau kau kan bahasanya gini ya, kalau kau mau menghasilkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang baik, maka sejak sekarang harus sehat duluan gitu. Dan ini belasan gitu kan umurnya. Belasan tahun. Jadi ini barangkali harus jadi catatan bagi apa namanya semua yang menyaksikan program kita hari ini, baik yang sudah punya anak keluarga seperti saya sendiri barangkali maupun teman-temannya masih usianya remaja. Ternyata kalau kita ingin menghasilkan keluarga berkualitas, itu kita bukan mikirkannya ya nanti aja lah. Kalau sudah nikah baru mulai memikirkan keluarga berkualitas gitu kan. Ternyata kalau pengen membangun keluarga berkualitas itu mikirkannya sejak remaja. Wah ini saya udah bisa bayangkan lagi lah kayak bagaimana ini ya. Tapi sampai saat ini bagaimana perkembangan programnya yang sudah dilalui oleh kawan-kawan ini? Jadi ini Bang, tadi kan sudah dijelaskan oleh Kang Unjua tadi ada jadi tiktokers kami itu punya 2. Pertama kelas tiktokers tadi yang secara tatap muka dan yang kedua itu adalah penyebaran informasi. Di sini kami cita-citanya ingin membanjiri remaja tuh dengan informasi-informasi kesehatan supaya melek ya tuh ngerti jadi stunting itu apa, misalnya anemia itu apa, jadi tahu kayak tuh Bang, paling kada terbaca atau tahu kayak tuh tentang apapun hal tentang kesehatan. Jadi dari tahu mungkin agak tertarik dan menimbulkan sadar, oh kayaknya harus kayak ini, baiknya harus kayak ini seperti itu. Kalau sekarang sudah berapa banyak remaja yang katakanlah sudah diintervensi oleh kawan-kawan ini? Yang rutin terlibat di Posyandu itu ada 132. 132 remaja di dari 6 desa di banyak juga ya. 132 remaja dari 6 desa itu. Kegiatannya rutin ya? Rutin. Ada pertemuan bulanan termasuk pengukuran tadi ya? Pengukuran macam-macam tadi. Oh, itu dilakukan secara rutin. Dan perkembangannya seperti apa sekarang? Kalau sampai bulan tadi Bang, kan yang bisa diukur aja nih kayak contohnya kayak HB. Anemia kan itu dari awalnya pas kita pemeriksaan awal itu ada 13 remaja putri yang anemia, kemudian setelah kita lakukan kelas tiktokers ini ada perubahan Bang jadi 6 orang. Mungkin ada penurunan di situ. Ya. Yang mungkin bisa dinilai dari situ. Ini penurunan ini karena dia apa namanya menjaga kesehatan dan mengkonsumsi makanan yang sesuai gitu ya. Yang pertama mungkin Bang karena tahu karena ulun anemia nih jadi harus apa harus jadi melakukan sesuatu gitu iya. ya. Oke. Anemia ini kayaknya penyakit yang biasa ada untuk remaja putri gitu. Kebanyakan remaja putri itu kan anemia. Kalau istriku tuh sampai sampai punya anak tetap anemia ya. Tapi kan diatasi maksudnya, diatasi. Jadi anemia sendiri pun mempengaruhi stunting di masa yang akan datang. Oh, untung anakku udah stunting ya. Untung anak-anak udah stunting. Kalau ibu hamil Bang anemia mempengaruhi nanti ke apa? Ke BBLR. Jadi apa itu BBLR? bayi berat badan lahir rendah. Lahir rendah. Oke. Mempengaruhinya ke situ dan apabila BBLR otomatis akan mempengaruhi ke stunting. Ke stunting ya. Kalau sejak lahirnya udah tidak normal gitu ya, berat badannya tidak normal. Oke. Wah, ini perjalanannya panjang teman-teman. Perjalanannya panjang. Yang dilakukan ini kayak mengawang-awang aja kalau menurut aku gitu kan. Tapi real harus dilakukan. Mengawang-awang yang aku maksud itu tadi, target yang kita capai itu barangkali kita 132 itu belum tentu nanti bisa dimonitor semua. Anaknya apakah benar-benar bebas dari stunting atau tidak belum tentu. Tetapi sekali lagi ikhtiarnya harus kita lakukan. Itu yang penting yang barangkali oleh teman-teman ini kenapa itu dilakukan gitu kan. Ini harus dilakukan karena kalau tidak stunting kita nggak akan ini. Nah, pertanyaanku sekarang, apa sih untungnya tidak stunting? Sekali lagi. banyak untungnya. Untungnya, ya ulun jawab Bang lah.
Untungnya untuk kita tuh tidak stunting, pertama itu kita mudah untuk mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan yang ada ya syarat-syarat tinggi badan. Nah, misalnya mau jadi polisi atau mau jadi dokter atau mau jadi perawat atau mau jadi apa aja. Tapi ini aku motong sedikit. Jer Paloy itu ngapain polisi itu tentara itu tinggi-tinggi itu. Ngalih bepatak dia Paloy. Kalau yang halus-halus kan gampang bepatak ya. Tapi ini guyon lah. Silahkan lanjut. Jadi tadi satu faktor kemudahan mencari lapangan pekerjaan. Barangkali bagi teman-teman yang tahulah di Tabalong ini kan lapangan pekerjaannya cukup luas di bidang industri pertambangan dan lain-lain. Ada beberapa profesi yang memang mensyaratkan tinggi badan. Karena dengan tinggi badan yang tidak terpenuhi itu kadang-kadang tidak bisa mengoperasikan alat tertentu gitu. Jadi apalagi kira-kira keuntungan lainnya yang kalau tidak stunting gitu. Jadi pemain bola aja sulit lah kalau stunting ya. Tapi ada Pak yang Messi. Ya sih. Messi itu kan memang penyakit ya, pertumbuhan ada kelainan gitu kan, ada ketidaknormalan sehingga Messi itu menurut yang pernah aku baca itu Messi itu memang terhambat pertumbuhannya. Bukan karena stunting tapi karena ada kelainan pada tubuhnya. Sehingga orang anggap waktu itu tidak mungkin Messi itu bisa jadi pemain bola. Nah, ternyata bisa jadi pemain bola. Wah ini kan bukti kan bahwa stunting itu bukan berarti ini menjustifikasi stunting ya. Tetap yang tinggi lebih baik. Tambahan silakan. Mungkin selain itu dari tingkat kecerdasannya. Mohon maaf untuk anak-anak yang stunting. Jadi tidak kita lihat dari tinggi badan saja, Bang. Nggih, perkembangan otaknya pun berbeda. Pada anak-anak stunting yang mengalami stunting mungkin lebih di bawah 2 tahun mungkin lebih kurang maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Dan itu akan mempengaruhi nantinya ketika ke dewasa. Karena anak-anak pada ibu yang stunting atau ayah yang stunting beresiko juga untuk melahirkan anak yang stunting. Ya hubungannya dengan anemia juga tadi. Jadi ini mitos soal Ohara. Pernah dengar Ohara nggak? Mitos soal Ohara itu ternyata tidak benar. Ada yang tahu dah? Ini mitos lama nih Ohara. Ohara itu mitos lama. Ohara itu ada kepanjangannya. Orang halus raja akal. Ya. Artinya orang-orang kecil itu pintar-pintar gitu. Jadi ini sebenarnya kan barangkali menghapus stigma itu. Jadi tidak semua orang yang kecil-kecil, Habibie pendek gitu kan, dianggap cerdas sehingga muncul stigma bahwa kalau orang itu kecil pintar. Ini bukan pepada pintar adalah aku sih termasuk yang pendek juga gitu. Tapi dulu ada stigma kayak itu. Kalau orang pendek itu cenderung lebih cerdas. Tapi ini pasti hasil bukan sekedar omongan kita hari ini, tapi pasti hasilnya riset. Nah barangkali yang pendek tapi cerdas itu tadi karena memang genetis lebih mempengaruhi ketimbang faktor eksternalnya. Dia genetisnya memang tidak terlalu tinggi. Tapi pola asuhnya bagus. Pola asuhnya bagus sehingga tetap menjadi anak-anak yang cerdas gitu kan. Dan pasti akan jauh lebih baik lagi kalau tinggi badannya bisa ditingkatkan, kecerdasannya pun pasti akan menjadi lebih baik daripada yang itu ya. Jadi yang kedua ternyata stunting itu mempengaruhi kecerdasan. Nah, oleh karena itu bagi yang mau anak-anaknya di masa depan itu cerdas, itu harus dari sekali lagi kita ulang lagi, harus kita ulang terus gitu. Harus dari remaja. Mulai memperhatikan makanannya dan lain sebagainya agar anak-anaknya tidak stunting gitu ya. Sampai sejauh ini seperti apa perkembangan programnya? Jadi ada kendala enggak dalam menjalani program-programnya selama ini? Kalau kendala mungkin yang kita alami karena salah satu kegiatan, kita kan ada 2 kegiatan tadi, tatap muka di kelas TikTokers dan lewat medsos. Mungkin kendalanya ini salah satunya untuk penyebaran informasi sendiri, Bang. Iya, jadi yang kita harapkan itu kita memberi informasi ke kader remajanya, nanti akan diteruskan lagi. Nah, ketertarikan mereka dan semangat mereka untuk menyebarkan itu mungkin yang menjadi kendala, karena tidak semuanya langsung semangat dan mau menyebarkan seperti itu. Kalau masalah kendala membuat media sosialnya, media informasinya mungkin masih kita bisa bantu, kita atasi dengan kita bantu dari tim. Mungkin itu. Oke. Jadi strategi yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah strategi yang berjenjang. Bagaimana kemudian kelompok yang dibina
itu bisa menyebarkan informasi itu seluas-luasnya kepada teman-temannya itu. Maksudnya seperti itu ya. Tapi problemnya adalah tidak semua kemudian dari apa yang dilakukan teman-teman, pembinaan yang dilakukan teman-teman itu kemudian menyebarluaskan sebagaimana yang diharapkan. Tapi kira power 132 orang itu luar biasa itu. Satu orang itu cukup menyebarkan 2 orang aja udah jadi hampir. Iya, makanya kita menyasarnya lewat medsos karena kalau remaja ini kan dia pengen dilihat. Betul. Dia pengen eksis. Nah, eksistensinya itu yang lebih ditonjolkan. Oke, jadi kita hitungnya satu remaja itu paling tidak dia pasti punya 2 grup WA lah minimal. Iya, iya. Kita katakan, dan dalam satu grup itu minimal anggaplah dia punya anggota 10. Jadi paling tidak dari satu orang kita sudah bisa menyebarkan informasi ke 20 orang. Nah, apalagi kalau kita bisa jalankan dan memaksimalkan yang 132 ini. Oke, jadi nanti harapannya memang besar, informasinya menyebar luas. Nah, tapi ada satu hal barangkali ya. Anak remaja ini kan kiri ya. Biasanya cirinya itu happy, kadang-kadang tidak cuek dengan situasi sekitar. Nah, bagaimana mengkrit nih agar mereka yang cuek dengan situasi sekitarnya, itu yang selama ini sudah dilakukan lah, yang cuek dengan situasi sekitarnya untuk mau terdorong berkontribusi dalam program ini. Karena sebenarnya jujur aja kalau 132 itu angka yang sangat banyak gitu. Jadi ini kalau boleh kusebut lah, ini sudah cukup berhasil dengan 7 tenaga, 6 desa, satu desa hampir 1 orang gitu kan. Itu bisa mengumpulkan setidaknya bisa mengedukasi minimal 132 orang. Ini kan minimalnya kan. Sebelum mereka bisa sebarkan ke teman-temannya yang lain, minimal 130. Itu sendiri sebenarnya udah cukup, menurut aku sih udah cukup luar biasa itu. Nah, kira-kira strategi teman-teman, strategi kawan-kawan ini untuk mengatasi problem ketika remaja itu lebih cenderung cuek, apalagi dengan zaman now yang individualismenya lebih tinggi karena memang kita masing-masing main gadget di kamar masing-masing gitu. Ini membuat teman-teman 132 itu mau ngumpul dan mau periksa, mau pengukuran, mau ini setiap bulan itu seperti apa strateginya? Di desa kan Bang, kami kan di desa nih artinya. Kami lihat itu remajanya cenderung tertarik Bang. Soalnya kayak ketemu kawan nih di situ remaja. Kan di sana Mas. Minum dulu ya. Di sana hiburannya mungkin kayak di kota. Jadi sekedar ketemu kan, soalnya di sana juga belum ada yang mengadakan kumpul-kumpul remaja nih Bang kayak gitu. Jadi ketemu aja Bang sudah Oke, jadi justru situasi di pedesaan yang berbeda itu jadi potensi gitu ya. Potensi untuk mengembangkan ini. Oke. Artinya mereka yang sekarang ada di perkotaan ini tantangannya lebih besar daripada teman-teman ini. Lebih sulit mungkin. Lebih sulit atau sebaliknya. Kita belum tahu. Karena siapa tahu nanti ini harus di-split, separuh tetap bertahan di desa, separuhnya harus mencoba eksperimen di kota kan. Walaupun kalau di perkotaan aku melihatnya barangkali soal gizi dan lain sebagainya cenderung teredukasi dengan baik. Aku tidak menyatakan bahwa di desa itu belum teredukasi dengan baik. Tetapi kecenderungan di kota itu informasi lebih cepat, nyampainya lebih cepat. Tinggal seseorang itu peduli atau tidak aja. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Wah, ini kayak orang ujian lah, ada pertanyaan berikutnya nih. Rencana selanjutnya seperti apa? Kalau tadi sudah ada 132, metodenya udah ada gitu kan. Kegiatan rutinnya udah ada. Rencana selanjutnya seperti apa? Mungkin yang pertama tadi kami mau lebih membanyakan remajanya lagi partisipasinya, memperluas. Kemudian yang selanjutnya itu yang penyebaran informasi tadi Bang. Mau lebih ke sosialisasikan ke remaja kalau ada tugas sebagai penyebar informasi. Kalau penyebar informasi itu Bang, kami lebih kecilkan lagi. Jadi satu desa itu ada 10 orang kader yang bertugas utama sebagai itu. Kalau yang lain boleh kayak gitu, tapi yang kami khususkan itu hanya yang 60 tadi. Lebih utamanya lah seperti itu sebagai penyebar informasinya. Ada ini enggak? Ada insentif enggak? Insentif untuk anak-anak yang turut serta menyebarluaskan. Ini anu aja sih bayangan. Oh,
Kalaunya menyebarluaskan kepada temennya lebih banyak dapat buku tulis. Ini contoh aja lah. Itu ada reward macam itu enggak? Ada kompetisi macam itu enggak untuk teman-teman yang menyebarluaskan itu? Karena salah satu stunting ini salah satu program prioritas nasional, jadi kita alhamdulillah didukung dengan desa. Jadi kita kemarin sudah sosialisasi dan koordinasi dengan desa masing-masing dan akhirnya mereka mendukung penuh dan ternyata itu insentif untuk yang dari desa memberikan untuk yang menyebarkan informasi itu tadi. Begitu juga PMT makanannya, pemberian makanan tambahan ada juga. Selama kelas ada snack ya untuk anggota desa dari desa. Nah dari desa juga dukungannya sejauh ini memberi vitamin dan penambahan makanan. Program makanan kemarin ada juga yang 15 hari kita berikan makanan bergizi seimbang untuk anak-anak yang mengalami stunting. Nah, lalu kita lakukan pengukuran setelah itu. Oke. Pertanyaan lebih lanjut ini sebagai anggota DPRD nanyanya. Kalau yang tadi sebagai kawan lah, makanya sebutannya teman-teman gitu kan. Nah, pertanyaannya bukan berat sih. Ada kontribusi enggak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan? Jadi selain teman-teman ini kan katakanlah tenaga kontrak ya? Tenaga kontrak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ketika teman-teman melakukan aktivitas ini ada dukungan material enggak? Material enggak dari pemerintah provinsi? Atau pertanyaan lainnya, teman-teman perlu dukungan enggak sebenarnya dari pemerintah provinsi itu? Harapannya sebagai orang provinsi, kita ini sama-sama orang provinsi ini semuanya nih. Sama-sama orang provinsi. Oke. Jadi sama-sama orang provinsi ada ini enggak? Ada dukungan enggak dari provinsi? Iya, kalau dari provinsi sendiri belum ada, Bang. Karena inovasi yang kita lakukan ini sosialisasinya sejauh ini dari tingkat desa ke desa dan ini baru kita sosialisasikan sampai di tingkat kabupaten dan kecamatan. Jadi belum sampai ke provinsi. Nah, kalau untuk harapannya sendiri karena kita kegiatannya ini selain dari medsos, kita juga perlu pertemuan tatap muka dan perlu penyuluhan biasanya di kelas TikTokers. Ini memang mau tidak mau memerlukan dana, Bang. Iya. Jadi harapannya itu mungkin kami harapkan ada dukungan dari entah itu dari provinsi atau dari kabupaten untuk mendukung ini kegiatan kami untuk lebih keberhasilan untuk kedepannya. Ada satu hal tadi. Pertanyaannya, ini sudah dilakukan di semua kecamatan atau baru dilakukan di Kecamatan Muara Uya? Setahu teman-teman ini baru dilakukan di Muara Uya? Setahu kami kalau dari Nakes Tuksus kami kan ya, itu dari Kecamatan Muara Uya aja. Baru di Muara Uya. Nah ini barangkali jadi catatan juga. Artinya tadi pertama bahwa ini belum direport secara utuh kepada provinsi sebagai dalam tanda kutip bosnya sampean semua. Yang pertama itu. Yang kedua, batasan wilayahnya baru mencakup satu wilayah di mana teman-teman ini bekerja gitu. Maka bagi aku gitu kan, peluangnya adalah bagaimana kita dorong agar kalau ternyata apa yang inisiatif yang dilakukan teman-teman ini bisa diukur sebagai ada keberhasilan yang bisa dicapai, maka sudah saatnya cara berpikir teman-teman itu sedikit berkembang, tidak lagi fokus pada bagaimana menyelesaikan problem di Kecamatan Muara Uya, tapi bagaimana agar program ini bisa direplikasi di kecamatan-kecamatan yang lain. Dan ini barangkali yang harus kita dorong sama-sama. Karena barangkali kalau misalnya ada dukungan dari pemerintah provinsi, baik pembiayaan dan lain sebagainya, tentu pemerintah provinsi tidak akan mikir satu kecamatan. Iya. Apalagi kan prevalensi stunting kita Kalimantan Selatan. Tadi kita cerita di offline bahwa Kabupaten Tabalong sendiri sebenarnya secara keseluruhan stuntingnya udah di bawah target nasional. Target nasional kan 21% gitu, kalau sudah untuk teratasi Tabalong sebenarnya. Tapi kan secara Kalimantan Selatan kita masih berat. Sehingga program yang sekarang diinisiasi kawan-kawan ini kalau direplikasinya dilakukannya di daerah lain, di kabupaten lain yang angka stuntingnya masih relatif tinggi. Karena tadi kalau Kalimantan Selatan itu masih 30%, sementara Tabalong sendiri sudah jauh di bawah 30%, artinya ada kabupaten lain yang prosentasinya masih tinggi. Sehingga tertutup yang di bawah ini tadi, yang muncul justru yang tinggi itu tadi. Nah, maka dukungan pemerintah saya yakin ini harus dipublikasikan. Makanya saya bersyukur hari ini barangkali publikasinya
Boleh jadi pertama kali dilakukan publikasi di program ini gitu kan. Iya. Agar kemudian nanti kita ukur sama-sama. Artinya pemerintah provinsi silahkan ukur keberhasilan teman-teman ini. Kalau itu ternyata metode yang digunakan oleh teman-teman itu ternyata berhasil, maka rasanya jadi wajib hukumnya pemerintah provinsi untuk memberikan dukungan. Karena teman-teman bekerja untuk provinsi gitu. Memberikan dukungan agar ini tidak hanya dilakukan di Muara Uya. Agar ini bisa dilakukan di kabupaten-kabupaten lain, di kecamatan-kecamatan lain. Dan bisa jadi teman-teman harus menyusun program ini lebih rapi dan lebih sistematis serta lebih naratif sehingga bisa dijadikan panduan untuk teman-teman yang berprofesi sama tapi di daerah-daerah yang lain. Ini barangkali yang ininya. Untuk dukungan-dukungan lain saya kira teman-teman udah luar biasa, sudah bisa menggandeng desa tadi, udah bisa menggandeng desa untuk berkontribusi, ada pemberian makanan tambahan dari desa, ada insentif. Untuk kader-kader yang mempublikasikan. Saya tidak tahu di desa-desa lain terjadi hal yang sama atau tidak. Tapi ini saya kira kalau ada orang desa yang orang desa ya, kepala desa, aparat desa yang menyaksikan program ini, saya kira patut untuk dijadikan program di desa-desa untuk menangani stunting. Karena stunting ini tidak bisa diatasi lah kalau hanya oleh 7 orang ini. Kalau hanya oleh 8 orang yang ada di area ini. Tanggung jawab bersama. Saya kira sudah selesai gitu kan. Jadi stunting itu ya harus dikeroyok, harus semua orang harus kontribusi. Kalau teman-teman tadi bicaranya dari aspek kesehatan, maka aspek lain juga harus ikut gabung. Oh ya Ulun, kami tertinggal satu tadi. Nah. Selain dari dukungan dari Puskesmas juga, kita dari lintas sektor BKKBN pun mendukung. Nah, Jadi di BKKBN situ juga. ada kita dapatkan kader PIK remaja namanya. Oh iya. Nggih, dukungannya dari BKKBN untuk menangani stunting betul. ini sendiri. PIK itu kan sebenarnya sudah ada ya, sudah lama ya. Iya, Organisasinya sudah sudah lama ada. Nah, kalau ini mereka juga terjun dalam isu stunting. Kalau dulu kan isunya isu pergaulan sehat ya. Jadi pergaulan yang sehat dulu kan PIK lebih cenderung ke sana itu. Iya. Nah, kalau sekarang PIK juga dikerahkan ke stunting karena mereka juga sudah berpengalaman kan menjadi penyuluh sebaya, itu kan kawan-kawan PIK itu udah punya pengalaman itu. Itu juga menjadi faktor menarik kalau semua PIK di Kalimantan Selatan misalnya bergerak melakukan hal yang sama. Kalau semua tenaga kesehatan penugasan khusus provinsi seperti sampean ini se-Kalimantan Selatan melakukan gerakan yang sama mengatasi stunting, maka saya yakin kerja keras kita yang harus 4 kali lipat tadi 4 kali lipat karena dari 18% targetnya menjadi 30% 2022 ini targetnya menjadi 18% di 2022 ini, akhir 2022 tinggal beberapa bulan lagi. Kerja keras. Kalau kita belum bisa 18%, otomatis 2023 bisa 5 kali lipat. 5 kali lipat. Jadi boleh jadi mudah-mudahan ini nanti hasil dari diskusi kita hari ini akan saya share juga ke teman-teman di Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau ini bisa dijadikan metode yang sama untuk mengatasi stunting gitu kan. Mudah-mudahan dapat dukungan nanti dari pemerintah provinsi. Amin. Punya harapan lain nggak soal program ini? Ada rencana untuk membuat semacam aplikasi Bang untuk kedepannya mungkin. Kan itu tidak jauh-jauh dari HP, mungkin lebih supaya jadi aplikasi itu cita-citanya kami ingin sekitaran remaja tadi tetap. Jadi tentang memantau kesehatan remaja, di situ sumber informasinya ada di dalam aplikasi itu. Aplikasi khusus short stunting tapi target Remaja. grupnya adalah remaja. Untuk yang itu sampai saat ini sudah ada langkah belum? Sudah sampai dirancang. Cuma kami sudah merancang aplikasinya begini A B sampai Z sudah. Cuma belum menemukan siapa yang bisa membantu Iya, membangun aplikasinya. Oke. Kami punya mimpinya sudah sampai kami tulis ya. Sampai direncanakan. Cuma tidak tahu siapa yang bisa membantu. Tidak tahu tentukan biaya berapa gitu ya untuk membangun aplikasi itu. Karena pasti ada gitu kan. Pasti ada faktor pembiayaan. Nah, barangkali teman-teman satu hal bahwa secara pribadi saya siap memberikan dukungan untuk teman-teman. Tadi kita sudah di offline sudah bicara lah bahwa kalau ada kebutuhan pertemuan-pertemuan yang harus dibiayai konsumsi dan lain sebagainya, maka insya Allah kita akan coba bantu. Nah, kemudian untuk yang kedua tadi membangun aplikasi tadi, sebenarnya kita pernah berkomunikasi dengan teman-teman warga Tabalong juga yang
entah masih aktif atau tidak kita belum tahu, nanti kita coba jajaki kembali, yang memang sudah terbiasa membangun aplikasi. Nah, apakah nanti kita konekkan dengan teman-teman ini, dan jika memang itu memerlukan pembiayaan, nanti kita pikirkan sama-sama lah biayanya dari mana, karena aku udah tahu juga besaran biayanya berapa. Seandainya masih bisa kita, kalau ini mau jadi pilot project dan masih harus kita biayai sendiri, barangkali kita harus gali dana entah dari mana nantinya agar kita bisa bangun aplikasi ini. Menarik memang, begitu remaja mau tahu dirinya nih termasuk yang berpotensi menghasilkan anak stunting atau tidak gitu kan, tinggal buka aplikasi nih. Berat badan umurku sekian, berat badanku sekian, tinggi badanku sekian. Dari itu dulu, kalau nya HB kan harus pakai alat khusus tuh. Tekanan darah harus pakai alat khusus. Kalau tinggi badan, berat badan kan kira-kira rata-rata udah bisa ngukur sendiri lah. Begitu lihat, oh ini berpotensi menghasilkan stunting atau tidak. Nah begitu dia tahu, oh ini berpotensi nih ternyata menghasilkan anak stunting. Maka apa yang harus saya lakukan, ketemunya di situ juga. Nah itu kan jadi menarik tuh. Jadi cukup di apa istilahnya satu tempat, tapi anak bisa ini. Belum kemudian dia punya data gitu kan. Oh ternyata HB-nya sekian, tekanan darahnya. HB Anda rendah seperti Nah, itu. Jadi tahu. tekanan darahnya sekian gitu. Jadi remaja akan langsung tahu tuh apa yang harus dia lakukan. Ini menarik. Mudah-mudahan segera bisa terrealisasi. Kalau desainnya udah ada, sudah mendesain tapi bahasa codingnya sama aja sih, aku kan ngerti juga soal coding ini. Tapi Masih di atas kertas, Bang. Nah, memang harus begitu dulu. Jadi begitu kita mau bikin aplikasi memang harus di drafting dulu. Nanti mereka yang ahli bahasa baru kemudian menyusunkannya. Mungkin bisa jadi apakah nanti bekerja sama dengan SMK yang punya urusan terkait misalnya. Ya kita coba challenge lah. Apakah ada nanti SMK yang punya siswa yang memang memahami ini, mau ndak berkontribusi dengan membuatkan aplikasi ini misalnya seadanya dulu. Seadanya yang saya maksud, aplikasi kan pasti berkembang. Setiap aplikasi itu pasti diupdate lagi itu. Nah. Barangkali itu ya ngobrol kita hari ini. Ada harapan besar lain nggak yang mau disampaikan ke ini kita? Karena jam sudah menunjukkan hampir maghrib gitu. Jadi kalau tidak ada, barangkali diskusi kita sampai di sini sebenarnya cukup menarik lah. Tapi nanti suatu saat kalau teman-teman kami undang lagi untuk bertamu ke tamu ngopinya Firman Yusi untuk kita lihat progresnya. Mudah-mudahan kita udah mulai bisa sosialisasi aplikasinya gitu kan. Mudah-mudahan sampai segitu. Nanti kita akan ketemu lagi lah. Jangan segan-segan untuk jangan jarak orang kita tuh untuk diundang ke ngopi ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat lah untuk kita semua. Paling tidak makhluk stunting tadi kita udah tahu lah. Kita udah tahu apa itu, karena mungkin banyak orang yang dengar stunting tapi belum ngerti apa itu stunting. Sedikit banyak dari diskusi kita ini kita udah mulai paham. Aku sendiri tambah paham kenapa harus mulai remaja gitu kan. Jadi saya kira itu ya diskusi kita hari ini, tamu ngopi Firman Yusi bersama dengan 7 mbak-mbak cantik ini, dan alhamdulillah saya paling ganteng hari ini. Sampai ketemu lagi di program mendatang. Sekali lagi kalau ada yang ingin bertamu ke program ini silahkan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini, nanti diatur jadwalnya. Tentu jadwalnya harus menunggu antrian mereka yang sudah mendaftarkan lebih dahulu ke akun kepada kami untuk menjadi tamu kami. Dan satu hal barangkali yang paling penting adalah tidak perlu takut punya Firman Yusi, karena jadi tamu Firman Yusi kira-kira kada menegangkan juga gitu kan. Kita coba suasananya lebih asik lah, tapi informatif dan mudah-mudahan manfaat bagi mereka yang menyaksikannya. Nah, untuk menghubungi saya tidak hanya melalui nomor yang tadi, bisa juga melalui media sosial. Media sosial itu insya Allah selalu aktif, dan kalau ada kesempatan merespon insya Allah selalu direspon. Agar channel ini berkembang, jangan lupa like, subscribe, komen. Silakan saran dan masukan untuk mengembangkan channel ini, atau ada informasi para hero-hero lain yang bisa dihadirkan di ruang ini, orang-orang lain di luar sana yang sedang bekerja untuk kepentingan masyarakat yang bisa kita hadirkan bersama di ruang ini dan memerlukan dukungan lebih lanjut lagi dari kita semua. Silakan diinformasikan melalui channel ini, bisa disampaikan di komennya. Saya kira itu dulu, terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.